Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita tetap doakan Rais Am Dewan Mustasyar Mustasyaratul Watan Ummana al-Mujahidah as-Salihah Atallahum rahabi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan Ketua Umum Pengurus Mustasyaratul Watan, mudah-mudahan beliau juga panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelunggu sami jamaah pengajian pagi Jumat mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Jumat hari ini adalah Jumat terakhir bulan suci Ramadan 1447 Hijrah. Tanggal 20 Maret 2026. Alhamdulillah
Hari ini sempurna puasa kita 30. Yeah. Kalau kita lebaran hari ini berarti 29 hari. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini sempurna 30 hari. Dan kita akan Idul Fitri besok pagi hari Sabtu 1 Syawal 21 Maret. Alhamdulillah tiang pelungguh masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, keafiatan dan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa, mengisi malam Ramadan dengan sholat tarawih, dan insya Allah kita akan terus mengisi waktu-waktu kita yang luang sesuai dengan kemampuan kita untuk meneruskan amal soleh. Besok kita Idul Fitri, sorenya kita silaturahmi pribadi, pengurus besar Watan di gedung beliau di sini. Ya, mudah-mudahan jamaah banyak yang berkesempatan hadir. Yeah. Sebab sewaktu-waktu kita rame, banyak sekali orang. Sewaktu-waktu ya kurang rame. Seperti hari ini banyak jamaah kita ya sibuk untuk menyambut lebaran. Sibuk untuk menyambut lebaran. Alhamdulillah pelungguh Sami dapat hadir, kita dapat hadir sebab pengajian pagi Jumat ya tidak punya jeda, tidak punya libur. Okay. Pengajian pagi Jumat tidak punya libur. Setiap datang Jumat kita mengaji, walaupun sebentar. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam doa kita di bulan Ramadan yang selalu kita baca, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan banyak sebab-sebab maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan untuk hambanya. Asbabul maghfirah. Asbabul maghfirah fi Ramadan. Syahrul Ramadan taksuru fihi asbabul maghfirah. Di bulan Ramadan banyak
padanya sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, amal-amal yang menyebabkan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama adalah puasa itu sendiri. Ya. Orang yang berpuasa Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan, dia bersih dari dosanya seperti bayi yang baru lahir. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu juga qiyamul lailihi, sholat tarawihnya, menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagi orang yang menunaikannya, bagi orang yang menghadirinya, ya, itu akan mendapatkan ampunan Allah SWT seperti tadi, kayaumi waladathu ummuh. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu juga kita ibadat di Lailatul Qadar, disebut juga hadisnya man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bacaan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghapus dosa. Zakirullah fi Ramadana maghfurun lahu. Orang yang selalu mengingat Allah, menyebut nama Allah, bertasbih, bertahmid, takbir dan tahlil dan sebagainya, itu juga diampuni baginya dosa-dosanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, di dalam kita berbuka puasa, kita disunatkan juga beristighfar dengan membaca Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya Allah yang maha pengampun, yang luas ampunannya, ampunilah bagiku. Juga orang-orang yang berpuasa, di saat dia berbuka puasa mendapatkan istighfarnya malaikat. Malaikat mohonkan dia ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang menyandang dosa atau tidak sunyi dari dosa, kita dituntut untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita sholat, kita baca istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya wa liman lahu haqqun alayya walil muslimina wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu bacaan kita selesai kita sholat fardu akibat kulli fardhah. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Tidak ada ketinggalan satu pun saudara-saudara kita se-Islam, seagama kita, dimanapun mereka berada di dunia ini, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa besar sedekahnya orang yang beristighfar, menggunakan istighfar ini. Ya, sedekah dari segi doa, dari segi permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yawmin 27 marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Jadi orang yang selalu beristighfar, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk jamaahnya, untuk umat Islam. Selalu dia mohonkan kepada Allah Ta'ala, maka doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayogianya lah bagi kita selalu memohon ampun kepada Allah, terutama dengan berakhirnya bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Karena istighfar itu dituntut dan dia sebagai stempel amal-amal soleh kita semuanya. Fal istighfaru khitamul a'malis solihah kulliha. Istighfar itu sebagai stempel semua amal soleh. Kita selesai sholat, dituntut kita beristighfar. Kita selesai ibadat yang lainnya, termasuk ibadat haji, umrah, kita disuruh beristighfar oleh Allah. Kita selesai puasa, ya, selesai ibadah puasa, kita dituntut untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighfaru khitamu al-a'malis salihati kulliha. Bahwa istighfar, mohon ampunan, membaca astaghfirullah, talabul maghfirah, ya, adalah stempel semua amal soleh. Disestempel dengan istighfar sholat kita, disestempel dengan istighfar haji dan umrah kita, disestempel dengan istighfar qiyamul lail kita, disestempel dengan istighfar majlis kita, ya. Begitu juga yang bagi Maulana Syekh, ya, sudah lengkap beliau berwasiat, berpesan kepada murid-muridnya, kepada kita semua dengan segala, ya, dengan segalanya, pesan perjuangan, pesan ibadat, Masya Allah, ya,
Orang yang lalai sholat diingatkan. Banyak orang membuang waktu, kata beliau, setiap saat bermain kartu. Akhirnya melelang sembahyang fardu. Lupa mertua, lupa menantu. Kemudian masa yang kita hidup, beliau katakan zaman fitnah. Ya. Wa'lam ahi annana fi zamanil fitani. Allah hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata beliau, kita berada di zaman fitnah. Zaman yang tidak tenang. Untung mungkin tiang peluruh masih tenang. Tenang, tahu kita ngaji, tahu kita ibadat. Masya Allah. Dengan negara ya mara Iran dan sekitarnya yang karena tidak tenang. Bom bilang jeluh kedengaran. Ini jamaah sekalian. Sehingga diingatkan kita oleh guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh, zaman sekarang zaman mungkarat. Memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat. Zikir dan taubat. Mengingat Tuhan setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kita diingatkan, dipesankan oleh guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh. Masyaallah, mari kita ikuti pesan-pesan beliau, ya, terutama untuk menutup kekurangan kita. Kekurangan kita dari ibadah puasa kita. Kekurangan kita dari ibadah-ibadah yang lain. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar. Sebab orang yang selalu beristighfar akan dibukakan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. In aksaron nasi zunuban aqalluhum istighfaran wa aksaruhum istighfaran aqalluhum zunuban. Sesungguhnya orang yang banyak dosa adalah orang yang sedikit istighfarnya. Sedikit dia mengucapkan astagfirullah, kadang-kadang tidak pernah, jarang. Orang yang sedikit dosanya bahkan dihapus oleh Allah SWT, orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka tuba liman khatama syahrahu bil istighfar. Beruntunglah orang yang mengakhiri bulan puasanya ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya jamaah sekalian, untuk mengingatkan diri kita bahwa begitu berakhir bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah namanya zakat
zakat fitrah, zakatul fitri, sedekatul fitri, zakatul Ramadan, zakatul saum, zakatul abdan, zakatul ru'us. Lui arna. Banyak namanya disebut di dalam kitab Is'ab karangan Maulana Syekh Hasan Al-Masyab. Di situ disebut makna daripada atau nama-nama daripada zakatul fitrah itu zakatul fitri namanya. Sedekatul fitri, zakatul Ramadan karena dia ditunaikan di akhir bulan Ramadan. Zakatus saum namanya zakatus saum. Tu'matan tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-shalah faya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah faya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa mengeluarkannya, menaikkannya sebelum dia berangkat sholat hari raya, sebab batas waktunya sampai sampai kita sholat hari raya. Mulai nanti malam maghrib wajibnya. Boleh ditakjil, boleh didahulukan hari ini kemarin dulu boleh dikeluarkan. Tapi waktu wajibnya adalah begitu masuk waktu maghrib nanti malam, ya di situ sudah wajib sampai naiknya imam, masuknya imam untuk sholat hari raya. Kalau selesai sholat hari raya sudah tidak bernilai zakat, tidak bernilai zakat fitrah. Oleh karena itu Bapak sekalian harus diingat, ya, harus diingat, jangan sampai lupa, ya, sebab ini wajib. Sedekatul fitri, namanya sedekatul fitri, tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matun lil masakin. Faman addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ukurannya sudah jelas, ya. Ukurannya 2,5 kilogram beras, 2,5 kilogram beras. Ya, mudah-mudahan semua kita mampu mengeluarkannya, ya. Oleh karena itu diperuntukkan untuk fakir miskin paling utama, ya, untuk fakir miskin supaya mereka berbagi kebahagiaan untuk dapat berzakat. Itu sekalian, di dalam sabda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, Syiamu Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard la yarfa'u illa bizakatil fitri. Puasa kita di bulan Ramadan ini masih belum sampai ke atas kecuali
dinaikkan dia dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apa artinya? Bukan artinya tidak diterima oleh Allah, tapi dia belum sempurna, ya. Dia belum sempurna kecuali sudah kita menaikkan zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian yang kita pakai, yang kita keluarkan berupa beras, sebab itu makanan pokok kita. Bagi orang makanan pokoknya gandum atau yang lain, ya itu boleh juga. Oleh karena itu dia dikatakan ghalibu qutil baladi, ya. Pembayaran zakat fitrah harus dilakukan dengan bahan makanan yang biasa yang dikonsumsi sebagai makanan pokok, ya, sebagai makanan pokok. Yaitu makanan pokok kita di Lombok ini, di Indonesia ini, ya di Lombok terutama, yaitu makanan pokok kita yang bisa mengenyangkan dan tahan lama itu adalah apa? Adalah beras. Beras apa? Beras padi. Ya, beras padi. Itu yang kita keluarkan. Mungkin kalau orang Arab atau apa itu bisa pakai gandum, orang yang lain pakai gandum. Ada pakai korma, ada pakai anggur, ya, zabib namanya. Itu bisa saja. Tapi kita di sini biasa kita keluarkan adalah berupa makanan pokok kita, yaitu beras. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah SWT, puasa kita 30 hari. Ya, ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat yang paling tinggi di bulan Ramadan ini adalah itkun minan nar, orang yang bebas daripada gangguan api neraka. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi ta'ala fi kulli lailatin min syahri ramadhana indal iftari alfi atikin minan nari kulluhum qad istawjabun nar fa iza kana akhir yaumin min syahri ramadhana a'taqallahu fi zalikal yaum bi'adadi ma a'taqa min awwalis syahri ila akhirih salasina alfi atikin minan nar. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Ramadan, di saat kita berbuka puasa, di saat berbuka, 1000 atik. 1000 itu artinya 1000 kali 1000. 1000 berarti 1 juta. 1 juta orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang tadinya dia sudah tercatat menjadi golongan orang yang akan masuk api, masuk neraka. Orang Islam, ya, orang Islam.
bukan orang kafir. Maka di akhir hari Ramadan, di akhir bulan Ramadan seperti hari ini, hari Jumat, ya, Allah SWT akan membebaskan pada hari itu, pada hari yang terakhir, bi'adadi ma'a'taqa min awalis syahri ila ahri salasin alfi atikin minan nar. 30 juta. Bahkan dalam hadis lain, sittu mi'ati alfi atikin minan nar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk, ya. Mudah-mudahan kita termasuk bebas jauh dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi rangkaian acara kita dari tanggal 17 Ramadan kemarin kita nuzul. Alhamdulillah kita rame. Ijtima Ramadan, ya kadang-kadang sebagian jamaah kita terhalang dengan hujan tidak hadir, ya. Tapi rame juga kan, rame. Kemudian besok hari Sabtu sore setelah zuhur, asar jamaah sekalian, kita ngiring bersama-sama ziarah ke Umuna, silaturahmi pribadi, istilahnya silaturahmi pribadi pengurus besar Nahdlatul Wathon bertempat di Gedeng di sini. Sila belum saling tenak, saling ajak untuk hadir. Jangan terlalu terlambat. Sholat asar kita di sini, ya jamaah sekalian. Sholat asar kita di sini, dan insya Allah akan terus menerus beberapa hari silaturahmi Syawal. Silaturahmi Syawal tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 itu tetap silaturahmi akan berlangsung di cabang-cabang Nahdlatul Wathon, ya. Dan insya Allah setelah itu tanggal 9 Syawal nanti diadakan silaturahmi pendidikan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Ramadan Anjani Lombok Timur. Kesemuanya ini sudah biasa dan kita akan tetap mengisinya